akhlak saja itu memberi kemerdekaan. Sebetulnya Pak, Allah memaksa hambanya dalam tanda kutip semuanya nunduk semuanya kepada Allah, ibadah semua kepada Allah, nggak ada satupun yang membangkang. Itu bisa bagi Allah, sangat mudah. Tapi kenapa khusus terutama untuk manusia dan jin itu diberi kemerdekaan? Karena hakikatnya memang manusia itu secara asasi adalah merdeka. Itu Pak. Tapi merdeka menurut Allah itu bukan merdeka tanpa batas. Artinya merdeka kita itu memang bebas dari tekanan yang bersifat duniawi, manusia, dunia, tapi terikat kepada Khalik. Jadi kita terbebas dari makhluk, tapi apa? Terikat kepada Khalik. Itu merdeka. Jadi Bapak dan Ibu, orang-orang yang dalam hidup kita ini merdeka, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses, mulia, dan bahagia. Karena apa? Mampu menentukan bagaimana nasib diri kita, nasib bangsa kita, itu karena kita memiliki kemerdekaan. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan merdeka itu? Kalau kita tilik dari bahasa kita saja, dari bahasa Indonesia, itu merdeka itu memang berasal dari bahasa Kawi atau Sangsekerta yang berasal dari kata Mahardika. Apa maksudnya? Mahardika itu yang berarti martabat yang tinggi, terhormat, dan mulia. Hal ini dinisbahkan kepada sesuatu atau seseorang yang memiliki martabat yang tinggi, terhormat, dan mulia. Gitu. Biasanya Pak, orang ini memiliki martabat tinggi, terhormat, dan mulia itu karena apa? Atau begini, orang dihormati itu karena apa Bu? Yang paling tinggi, yang paling utama itu orang dihormati karena apa? Contoh seperti Rasul. Rasul menjadi sosok yang dihormati oleh orang seluruh dunia. Itu karena apanya? Karena akhlaknya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam itu adalah surah yang ke berapa itu? Ayatnya yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin adid. Khitabnya itu ka, engkau, artinya hanya satu, atau maksudnya Rasulullah. Jadi Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah ini menjadi sosok yang luar biasa, mulia, dihormati oleh siapa saja, kecuali orang yang ingkar ya. Itu karena akhlak. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul memiliki akhlak yang adimah, yang agung. Jadi manusia itu dihormati, dihargai karena akhlaknya. Dan Bapak Ibu, yang kedua, manusia dihormati, dihargai karena apa? Ilmunya. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke berapa tuh? 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu apa? Ilma darajat. Ya, jadi Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang berilmu, tapi harus dilandasi orang yang beriman dulu. Orang yang beriman dan berilmu. Jadi Bapak Ibu, manusia itu dihormati, dihargai, martabatnya tinggi, itu karena apa? Karena berilmu, karena akhlak. Orang yang memiliki jabatan tinggi, ya katakan sekelas presiden, gubernur, begitu dia memiliki akhlak yang baik, memiliki ilmu yang baik, maka dia akan bersifat arif nih ya, dan bijaksana. Kenapa Bu? Karena dia bukan hanya dikendalikan oleh hawa nafsunya, bukan dikendalikan oleh yang lain, tapi dikendalikan oleh kebenaran dan oleh yang maha hak, yaitu Allah. Maka ketika orang memimpin seperti itu, insya Allah kita akan terlepas dari perbudakan dan kesewenang-wenangan.
Tapi hari ini Bapak Ibu, orang dihormati karena apa? Nih, karena harta, karena kedudukan. Udah gitu, mungkin punya ilmu, tapi nggak punya akhlak. Ya kan? Ilmu, orang profesor, doktor juga, ahli hukum, menjadi pimpinan di institusi hukum, entah itu MK apalagi, entah itu KPU, tapi akhir perjalanannya apa Pak? Terjungkal karena akhlak. Karena apa? Tadi, kalau orang sudah begitu, berarti dia karena menjadi orang yang terjajah. Itu sungguh luar biasa. Dia tidak mungkin akan bijaksana, Bu. Yang ada bijak sini. Kalau orang bijak sini mesti bijaksana, bijak sini. Orang kalau sudah bijaksana, bijak sini, itu artinya dia hanya menggunakan hukum itu sebagai alat untuk memukul siapa musuh, siapa lawan. Dan memang dia agar menjadi orang yang maju tak gentar membayar membela yang bayar. Bayangkan, bukan maju tak gentar membela yang benar. Kalau pejuang dulu Pak, maju tak gentar membela yang benar. Makanya perjuangan para pejuang kita dulu, katakan para syuhada dulu itu apa? Berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi para pejabat kita hari ini berjuang sampai titik darah penghasilan. Bukan titik darah penghabisan, sampai titik darah penghasilan. Tergantung. Saya berjuang mati-matian, tapi kalau penghasilan saya terganggu, nggih sinuwun dawuh, suruh mundur, ya saya mundur, siap. Bayangkan itu Pak, partai angker, pohon beringin. Bapak dulu kalau di bawah pohon beringin itu ngerinya luar biasa, kokoh, nggak pernah tumbang. Hari ini tumbang karena apa? Dulu nggak pernah ada yang berani gergaji Pak, karena kokohnya pohon beringin itu. Dulu di kampung saya itu kalau ada pohon beringin nggak ada yang berani nebang, karena begitu mau nebang pingsan, kalau nggak mencret-mencret itu orang yang mau nebang. Harus tirakatan dulu. Nah hari ini Bu, yang gergaji itu lebih hebat, tumbang akhirnya. Luar biasa. Makanya hari ini sepertinya lagunya Gombloh apa siapa ya? Apa Dul Sumbang ya? Hari ini anggota DPR itu semacam paduan suara. Hah? Yang bukan Iwan Fals apa siapa? Pokoknya semacam paduan suara yang bukan menyuarakan rakyat, tapi menyuarakan tadi. Semuanya mereka ini, mohon maaf Pak, para petinggi-petinggi partai hari ini giginya sudah mulai pada diteteli. Diteteli Bapak tahu? Taringnya itu sudah nggak punya. Kenapa? Dijajah. Apa bentuk penjajahannya? Mereka dibikin agar tersandra. Kalau kamu nggak ngikutin saya, kasusmu saya buka. Udah nurut. Hari ini nggak ada satupun, mohon maaf, mau ada program apa, mau program apa dari yang menjalankan negeri ini, yes man, pokoknya setuju, siap. Nggak ada yang bersuara vokal, nggak ada. Semuanya setuju. Ini karena apa? Penjajahan, mengerikan. Sudah nggak ada lagi suara kebenaran, gitu ya. Inilah kalau menurut almarhum Allahu yarham, Pak, salah satu pengurus ataupun ketua PP Muhammadiyah terlama siapa Pak? Ketua PP Muhammadiyah terlama siapa? Pak A.R. Fakhruddin. Kata beliau, inilah negara godal gadul. Ibu tahu godal gadul?
Jadi mau ditarik sini nggak nyampe, di sini juga nggak nyampe. Kayak misalnya ada jenazah nih, kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, kalau ditarik ke kaki, kalau ditarik ke kepala kakinya nongol. Itu namanya negeri Godal Gadul. Karena apa? Semuanya sudah pada tersandra. Hampir sempurna kerusakannya negeri kita ini. Gara-gara apa? Banyak penjajah di negeri ini. Tetapi yang menjajah bukan penjajah dari luar, tapi justru dari negeri kita ini. Saling menjajah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tilik dari bahasa Arab, istilah merdeka itu berasal dari bahasa al-hurriyah, dari bahasa Arabnya ya. Terbebas dari perbudakan. Merdeka juga bermakna at-tahrir, memerdekakan. Dengan demikian, makna kemerdekaan menurut bahasa Arab itu ada dua esensi. Yang pertama, secara individu terbebas dari dominasi dan penguasaan pihak lain atau perbudakan. Hari ini Bapak dan Ibu banyak perbudakan. Jangan sampai di rumah tangga kita ini ada perbudakan juga, Bu. Maksudnya ada yang menjajah. Mohon maaf, suami bisa menjajah istri. Istri juga bisa menjajah suami. Beberapa waktu saya menjelang pensiun, itu ada orang yang konsultasi, suaminya merasa dijajah sama istrinya. Jadi suami itu nggak punya kekuasaan apa-apa lagi. Karena begitu suaminya mau mengom mulutnya, mau ngomong aja, Mas, diem aja kamu. Udah diem aja suaminya, nggak ngomong apa-apa. Itu istri yang jajah suami itu. Ya, akhirnya istrinya berat dalam hidupnya itu karena apa? Semuanya dibebankan kepada istri. Kata suami, "Wis karepmu, wis kono karepmu." Sampai jangan-jangan gentengnya melorot pun yang beneri istrinya, jangan-jangan. Karena semuanya ditekel oleh istrinya. Sampai-sampai suaminya itu kalah, ada masalah udah istrinya semuanya. Ada juga seorang suami yang menjajah istrinya. Kamu diam aja. Gitu ya. Ada seorang pimpinan juga yang menjajah anak buahnya. Sehingga apa? Dia tidak punya kreativitas. Hari ini luar biasa. Makanya kita nggak boleh mendominasi dalam hal apa? Dalam hal berbagai hal saja. Jadi maka kita terbebas dari dominasi dan penguasaan pihak lain. Kelihatannya sederhana, tapi itu sebetulnya penjajah. Mari kita memberikan kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang bukan bebas sebebas-bebasnya. Kita nggak boleh menjajah anak kita. Anak kita beri kemerdekaan, tapi yang ada batasannya. Dibatasi dengan apa? Ketentuan, aturan yang tidak boleh melanggar ketentuan dan aturan, terutama aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bapak dan ibu kita semua itu mengarahkan anak kita, istri kita kepada aturan yang memang itu sesuai dengan Allah dan Rasul, itu bukan memaksa namanya. Makanya bapak itu lebih baik terpaksa masuk surga, terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Karena mohon maaf Pak, banyak orang yang sukarela masuk neraka tapi masuk surganya pada terpaksa. Dan untuk masuk surga memang harus dipaksa. Harus dipaksa, Bu. Ngaji ini awalnya dipaksa, Bu. Kalau ibu nggak maksa, susah. Saya yakin. Makanya ada doanya, Bu, agar kita bisa untuk melakukan agar cepat masuk surga. Apa doanya, Bu? Allahumma paksain. Itu doanya, Bu. Mari kita paksa untuk kebaikan. Ibu bapak yang semoga dirahmati Allah, dari sisi bahasa Arab begitu. Jadi juga yang kedua adalah sedang secara kelompok terlepas dari dominasi dan penguasaan bangsa lain. Itulah yang disebut dengan penjajah. Penjajahan ini memang secara formal, legal,
negeri kita ini sudah merdeka, dan itu sudah diumumkan 79 tahun yang lalu oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dan sampai hari ini kita sudah merdeka. Dan apa? Penjajah udah lari dari negeri kita. Tapi pertanyaannya, penjajah masih ada nggak di negeri kita? Kalau yang penjajah internal masih, tapi penjajah yang dari luar masih ada nggak? Ya masih. Menjajah apa? Politik kita, ekonomi kita. Kita masih terjajah, Pak. Orang bikin pentol korek saja itu masih ngandelin dari luar, Pak. Pentol korek itu loh. Ibu kalau mau itu ada korek itu ternyata bukan produk asli kita itu. Itu dari sana. Yang ngasih produk kita itu apa, Pak? Ya combro. Enggak, artinya makanan. Memang bangsa Indonesia itu terkenal. Dulu saya punya guru itu. Memang mengapa orang Indonesia itu yang ditampilkan di pinggir jalan itu apa, Pak? Rumah makan. Karena apa? Ya Indonesia itu memang hobinya makan. Makanya kalau mau pergi kemana-mana tuh makan dulu. Penting nggak makan? Ya penting lah. Tapi yang ingin saya sampaikan, tapi katanya ya karena itulah makanya mari Bapak dan Ibu kita menjadi orang-orang yang sungguh, ya walaupun mungkin hari ini kita masih belum merdeka sepenuhnya, ekonomi masih dijajah, uang kita itu nggak ada nilainya, Bu. Mohon maaf. Saya baru merasakan ya, kemarin saya menunaikan ibadah haji, rupiah kita itu Masya Allah nggak ada harga. Baru dengan nilai tukar dengan ya real di sana aja itu yang masih agak terlalu ini aja tinggi. Rasanya saya kok ya Allah, duit kita kelihatannya tumpukannya segini ya. Tapi begitu ditukar real ya gitu. Apalagi kalau kita makan agak nyesek bener. Kalau ibu misalnya kalau mau beli apa-apa jajan di sana terus mikirin uang kita, nyesek. Maaf kalau ibu makan pop mie di sini paling berapa? 4.000, 5.000 nggak sampai lah. Beli 5.000 makan, tinggal dituangin air udah selesai. Tapi kalau makan di sana berapa? Itu 5-6 real. Uang kita 6 real itu sehingga berapa? 30-an ribu. Ya Allah, begitu kita mau makan, kayaknya gimana gitu ya. Udah kalau gitulah mencukupkan makanan yang dibagi saja. Kalau mau jajan-jajan itu berpikir betul. Tapi ada orang ya udah biarin aja deh, habis duitnya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu masih terjajah kita ini. Tenaga kerja kita itu masih terjajah. Kesempatan kerja kita juga masih begitu sulitnya. Dulu ingat, terutama mungkin yang usia-usia sudah dulu kalau punya pendidikan belum selesai sekolah itu sudah ditunggu ya, kadang sekolahnya belum selesai udah nyambi kerja. Hari ini Pak setengah mati, lulusan S1 itu udah nggak ada itu hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita tidak terlalu risau dan galau dengan begitu. Nah makanya mari kita agar menjadi orang merdeka. Karena apa? Penjajahan ini sebagai ujian besar. Dan inilah di dalam Al-Quran nanti surah 14 ayat 6. Wa id qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Fir'aun ini adalah penjajah yang sesungguhnya. Bagaimana cara menjajahnya? Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki. Jadi kalau yang suaranya vokal, yang laki-laki kan
berani ngomong itu dibunuh, begitu mau lahir dibunuh. Tapi mereka apa? Membiarkan hidup anak-anak perempuan. Kenapa? Ya perempuan itu dulu konon lemah, hanya untuk apa? Sebagai ya ibaratnya makanan hidangan, begitu penghibur dan lain sebagainya, ya konso viking dan lain-lain. Makanya di ayat ujungnya itu apa? Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Penjajahan itu adalah, dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Rabbmu. Kenapa menjadi cobaan besar, Bu, kalau orang terjajah? Baik penjajah dari luar maupun penjajah dari diri kita. Nih, di ayat lain juga begitu. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Hari ini ribut di sana sini, yang harusnya pejabat itu mengayomi, memberikan ketenangan, nggak main-main. Ketua BPIP itu gajinya menurut kita nggak ngapa-ngapain, minimal satu orang itu 100 juta. Itu Pak, anggota BPIP itu gajinya 100 juta itu. Padahal udah bubarin aja kan, pada orang ribut suruh bubarin. Bikin onar dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Artinya politik apa? Belah bambu ya. Yang lain diangkat-angkat, tapi yang kecil diinjak. Dan inilah akibat dari konon namanya demokrasi. Demokrasi itu apa sih, Pak? Artinya demokrasi, yang gede dimok-mok, yang kecil dikerasi, itu artinya demokrasi. Yang gede dipok-pok gitu ya. Ibu pernah naik tangga nggak, Bu? Tangga yang buatan kita di kampung itu pakai bambu. Yang diinjak-injak yang kecil apa yang gede? Yang kecil. Tapi yang gede dilus-lus. Itu demokrasi katanya ya. Itu celotehan kakek kita dulu. Apa itu demokrasi? Oh, sing gede dimok-mok. Jadi yang besar itu dilus-lus. Tapi yang kecil, jadi hukum hanya berlaku untuk siapa? Ya, katakan kalau pisau itu apa? Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kan posisi pisau begitu. Luar biasa. Mari Bapak dan Ibu, kita terus berjuang agar kita merdeka. Jadi perjuangan kita belum selesai. Masih terus harus berjuang melawan penjajah, siapapun penjajahnya. Mungkin nggak dari luar, tapi penjajah dari dalam. Makanya Pak, kalau ada penjajahan ini, dampak penjajahan apa? Penyiksaan mental dan fisik. Ya. Kemiskinan, kebodohan. Makanya apa namanya, Pak? Penjajahan itu akan menyisakan apa ya, semacam luka yang sangat mendalam, dan itu betul-betul ditanamkan. Makanya anak kita ini juga begitu. Mengapa anak kita itu kalau duduk di depan nggak berani? Kenapa, Bu? Takut disuruh. Itu kan penjajahan sebetulnya dulu kan, nah, begitu. Dan dampak dari penjajahan itu juga menjadi keterbelakangan, karena sulit untuk menentukan bangsa dan negaranya itu. Penjajah yang dari luar itu berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya Bapak dan Ibu, itu penjajahan yang dari dalam manusia. Penjajahan mental dan rohani. Apa itu? Karena awal mula terjadi penjajahan yang dari luar itu karena penjajahan yang ini. Makanya ada penjajah dalam diri kita. Yang pertama yang dari luar itu namanya setan. Setan itu akan menjajah manusia. Ini yang berbahaya. Makanya setan itu berasal dari kata syatona. Syatona itu ini jauh atau menjauh. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang menjauh dari Allah itu sebetulnya karena terjajah oleh setan.
Upaya setan itu bagaimana agar menjauhkan manusia itu dari Allah. Itu namanya syatona, setan. Ya. Dan setan ini memang memiliki tipologi yang kompromistis. Nanti kita lihat. Artinya dalam menjerumuskan manusia itu menggunakan tahapan. Musuh yang dari dalam diri kita itu namanya hawa. Hawa itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa, Pak? Hawa. Hawa itu artinya udara. Atau bahasa lainnya hawa itu angin yang sepoi-sepoi. Jadi dulu saya ingat betul kalau di kampung itu, kalau habis nyangkul jam-jam sudah mulai semilir angin itu, udah mulai mau istirahat, tapi sebelum duhur tuh, kira-kira jam 9, jam tengah 10 itu, karena sebentar lagi nanti kiriman akan datang. Kiriman datang. Nah, sebelum kiriman datang itu kita leyeh-leyeh di bawah pohon. Leyeh-leyeh di bawah pohon, biasanya terlelap tidur, Pak. Karena apa? Ada hawa di situ. Manusia terbawa. Makanya manusia itu, hawa itu artinya yang menyebabkan manusia itu turun martabatnya, kemuliaannya. Hawa itu artinya yang menyebabkan manusia itu tidak sadar menjadi jatuh. Itu hawa. Bapak juga kalau kena angin semili-semili itu bisa Bapak nggak sadar tuh, jatuh, makrep gitu. Apalagi kalau yang duduk di dekat semilir-semilir itu rawan, iya, gitu ya. Nah, itu. Jadi, sedangkan hawa nafsu itu memiliki tipologi tanpa kompromistis. Artinya dalam prosesnya seperti anak kecil yang meminta sesuatu dengan meronta-ronta sampai dengan terpenuhi keinginannya. Inilah sebetulnya, Pak, adanya penjajahan itu diawali dari perbudakan. Kalau perbudakan itu karena ada tekanan dari diri kita, dan pasti orang yang suka menjajah itu karena dia dijajah oleh apa dulu? Oleh hawa nafsu dan setan. Itu intinya itu. Maka yang paling berbahaya sesungguhnya itu adalah memang penjajah yang dari sana itu berbahaya, tapi yang sangat berbahaya itu sesungguhnya penjajahan yang ini. Nah, makanya Bapak dan Ibu, penjajah yang dari luar Allah informasikan dalam Quran surah 2 ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh, dia sebagai penjajah yang nyata bagimu. Jadi musuh yang luar biasa yang datangnya dari luar. Nah, tadi sudah saya katakan, setan itu punya khutuwat. Khutuwat itu trik. Khutuwat itu apa namanya ya? Kalau bahasa kita step. Jadi dalam menggelincirkan Bapak dan Ibu itu pakai step, pakai tahapan, pakai kompromi gitu loh. Komprominya maksudnya gimana? Nah, ini komprominya. Nanti Bapak Ibu akan lihat juga dalam Al-Quran. Cara kerja setan itu yang pertama, dia akan menjatuhkan manusia melalui pintu syirik. Karena ayat Al-Quran itu surah 4 ayat 48 jelas sekali. Apa itu? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Karena setan tahu betul bahwa kalau orang sudah berbuat musyrik, maka dia akan, dalam Al-Quran apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang yang kafir ada dua jenisnya. Pertama min ahlil kitab, orang yang dual Islam. Yang kedua orang musyrik, maka dia akan masuk ke dalam finari jahannama khalidina fiha. Dia akan berada di neraka selama-lamanya. Maka melalui pintu ini,
kalau nggak berhasil, ya udah nggak apa-apa. Kalau untuk bapak mungkin udah selamat dari sini, nggak mungkin bapak berbuat musyrik. Tapi syirik kecil mungkin. Lo kan bisa begini karena gue, itu musyrik itu Pak. Itu kelihatannya nggak, makanya setan masuknya pakai hal-hal yang susah kita nih. Yang kedua, melalui pintu bid'ah. Bahkan ada yang menyebut bid'ah ini lebih bahaya dari musyrik. Ada yang ngomong begitu malah. Karena kalau orang berbuat bid'ah itu Pak, sudah kokoh begitu, dan sulit dirombak. Kalau orang musyrik bisa sadar misalnya, tobat. Tapi kalau orang bid'ah nggak pernah tobat. Bapak bisa cek dalam surah 18 ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladina apa tuh? Dolla. Ya. Jadi apa di ayat itu? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amal. Katakanlah, maukah kalian aku tunjukkan orang yang akan mengalami apa? Kebangkrutan yang begitu luar biasa, yaitu orang-orang yang mohon maaf mengaku benar padahal salah. Ya. Nah itu Pak. Jadi orang pelaku bid'ah itu ada yang menyebutnya ya lebih ngeri gitu ya. Karena dia merasa benar terus. Kalau merasa benar, sebab yang bahaya itu memang merasa benar. Itu lebih, makanya kalau orang bodoh mungkin begitu dikasih tahu mau terus menyadari dia akan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau pelaku bid'ah nggak pernah akan mau merasa salah, gitu ya. Yang ketiga, oke, berbuat bid'ah mungkin nggak, maka masuk yang berikutnya, meninggalkan perintah. Dah kamu nggak usah kerjain, itu meninggalkan perintah. Mana lebih berbahaya antara meninggalkan perintah sama mengerjakan larangan? Mana yang lebih bahaya? Hah? Mana yang lebih berbahaya antara meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan? Saya tanya, jatuhnya Nabi Adam karena apa? Bukan meninggalkan perintah, tapi jatuhnya iblis karena apa? Karena meninggalkan perintah. Orang biasanya Pak, kalau sudah meninggalkan perintah mesti akan melanggar larangan. Tapi orang melanggar larangan belum tentu. Saya tanya, ada nggak orang yang rajin sholat tapi nipu? Mana orangnya? Ada di sini? Udah ada, udah pindah lah ya. Itu Pak, iblis jatuh itu karena apa? Karena meninggalkan perintah. Tapi Nabi Adam taat kepada Allah, tapi suatu ketika begitu ditempatkan di surga yang indah itu, ya, surah 2 ayat 35, apa yang terjadi Pak? Padahal di ayat itu Allah sudah memberikan kesempatan peluang yang luar biasa kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, ya. Surah 2 ayat 35 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minat dzalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Udah kamu enak-enak aja di surga sama istrimu, dan makanlah makanannya yang banyak, lagi baik, mana saja silakan. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, maksudnya pohon yang terlarang. Dan janganlah apa yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi begitu dibujuk rayu oleh setan, maka terjadi pelanggaran itu Bu ya.
Tapi Allah akan iblis, setan itu akan menggoda manusia untuk meninggalkan perintah. Itulah yang dialami oleh iblis. Iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk siapa? Untuk sujud kepada Adam, tapi dia merasa hebat. Itu surah 7 ayat 11. Yang berikutnya itu nggak bisa mengerjakan, dia tetap rajin sholat. Ya sudah, kalau gitu tinggalkan yang sunnah. Nah, ini sunnah ini, pengertian sunnah apa Pak? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan bukan tidak apa-apa, rugi dan kehilangan nilai. Itu sunnah yang benar. Orang kan seringkali sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Oh bukan nggak apa-apa, rugi dan kehilangan nilai. Bapak Ibu, kalau itu juga nggak berhasil, oh tetap saya akan mengerjakan sunnah. Setan akan merayu manusia untuk apa? Menunda taubat sampai titik darah penghabisan tadi. Bukan sampai titik darah penghasilan, bukan. Itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, inilah trik setan untuk menjerumuskan manusia. Dan yang kedua, ada penjajah yang dari dalam. Apa itu? Hawa nafsu. Makanya di dalam Quran surah 45, surah Al-Jaziyah ayat 23 Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Ilmunya aja ditundukkan oleh hawa nafsunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Bapak dan Ibu, ketika manusia itu sudah dijajah oleh hawa nafsu, ilmunya, kecerdasannya udah nggak berfungsi dalam diri dia. Akan tunduk kepada siapa? Kepada perintah hawa nafsu itu. Makanya jangan heran kita mau ketua partai, mau apa, tapi kalau sudah tunduk sama hawa nafsu, yes man, nggak peduli. Mau dihukum, mau apa, yang penting saya dapat sesuatu yang hebat. Gitu ya. Padahal dulu ketua partai itu jadi rebutan Pak. Padahal dia berhasil, sukses membawa partainya hebat, tapi kok tiba-tiba mundur? Karena apa? Karena tunduk sama Pak Lurahnya itu. Nah gitu. Al-Quran menyebut lagi begini, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsunya mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan atau Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Gara-garanya karena apa Pak? Mereka diserang oleh hawa nafsu karena berpaling dari Al-Quran. Ketika dia melengos dari Al-Quran, maka dia jadi sasaran empuk siapa? Hawa nafsu. Nah inilah cara setan tahapannya untuk menjerumuskan manusia pakai kompromi. Tidak pakai kompromi. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Robnya di pagi dan senja dengan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah kepadanya itu melewati batas. Jadi Bapak Ibu, kalau setan tadi tipologinya kompromi. Kalau nggak bisa ini ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau hawa nafsu nggak pakai kompromi. Makanya tapi tahapannya hawa nafsu dalam menjerumuskan manusia, yang pertama disebutnya apa? Merusak fungsi potensi manusia,
baik pendengaran, penglihatannya, pemikiran, akal, dan perasaan hatinya. Kedua, menebarkan pengaruh dan memaksakan kekuasaan eksekutif atas manusia. Maka dengan demikian potensi apapun yang dimiliki manusia seperti kecerdasan, pemahaman, dan kejelian diubah menjadi aparat pemerintahnya hawa nafsu. Ngikutin apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Walaupun dia mau bagaimana, tidak peduli. Ini tahapannya. Yang pertama disebut dengan iqfalul qalbi tadi ya, sesuai dengan ayat yang tadi. Ya. Apa itu iqfalul qalbi? Surah 18 ayat 28 tadi ya. Pelalaian hati, maka penginderaan tidak mampu mendengar dan melihat yang sebenarnya, akal tidak mampu berpikir dan bernalar dengan cerdas, hati tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, merasa, mencintai, dan mengambil keputusan secara bijak. Jadi Pak, tahap pertamanya itu hawa nafsu akan orang yang cerdas sekalipun, orang yang hebat itu, yang kokoh tadinya, ini fungsinya dihilangkan dulu. Mau orang profesor, doktor, nggak peduli. Maka dia itu kecerdasannya udah nggak berfungsi lagi. Maka kalau menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, perilakunya disebutnya sebagai bahimia. Mohon maaf, seperti binatang ternak. Binatang ternak itu apa Pak? Tipologinya. Dia nggak mau tahu ini miliknya siapa, walaupun bukan haknya, ambil saja. Dan itulah yang dijadikan sebagai senjata oleh penguasa yang lain untuk apa? Menjebak, atau jebakan Batman namanya. Dan itu pada akhirnya dia tersandra. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kekuasaan yang dia miliki hanya simbolik saja. Dan inilah karena apa? Hawa nafsunya. Yang kedua, ittiba'ul hawa, ini yang berbahaya. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Maksudnya apa? Seluruh potensi kecerdasan, pemahaman, dan kejelian tunduk dan patuh kepada hawa nafsu untuk melakukan apa saja yang dikendakinya oleh hawa nafsu. Rasul bunuh, gitu ya. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, perilakunya disebutnya sebagai sabu'iyah, binatang buas. Beda ya Pak. Kalau binatang ternak, dia hanya mengambil yang bukan haknya aja, tapi binatangnya nggak dibunuh, temennya nggak dibunuh. Karena apa? Bukan tipologinya. Tapi kalau sudah sabu'iyah, binatang buas, di samping yang bukan haknya diambil, karirnya dibunuh, apalagi orangnya dibunuh. Itu benar-benar dibunuh. Memang orangnya nggak dibunuh, tapi karirnya dibunuh. Udah, kamu nggak usah macem-macem. Akhirnya berada pada puncak kekuasaan, jatuh karena apa? Karena tadi, hari ini yang menjadikan tontonan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir, yang ketiga, wakana amruhu furuto. Dia akan apa? Melampaui batas, melampaui batas, kehancuran dan binasa, baik dirinya maupun orang lain. Ini bisa kita lihat hari ini. Sudah berapa banyak korban di negeri kita ini, tapi mereka nggak sadar. Kenapa? Lagi-lagi kalau orang sudah ditutup oleh hawa nafsu, maka otomatis dia akan menjadi penjajah. Dia juga akan dijajah sekaligus. Mohon maaf, karena dia dijajah, maka dia akan menjajah yang lain. Itu biasanya begitu Pak. Di sisi lain kalau dijajah, maka dia akan menjajah yang lain. Nah, penyebab penjajahan itu apa sih sebetulnya Pak? Karena ini tidak memfungsikan potensi yang baik sesuai dengan perintah Allah. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati, tapi hatinya tidak berfungsi. Ya. Dan mereka mempunyai mata tetapi buta, tidak melihat, tidak dipergunakan dengan baik. Menyaksikan juga,
tapi tidak digunakan dengan baik. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, udah dicucung aja sudah, tinggal ngikutin apa perintahnya tadi. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Kenapa? Manusia itu lebih sesat dari binatang. Kenapa, Pak? Kalau binatang ngambil yang bukan haknya itu wajar karena nggak punya akal. Dia nggak bisa membedakan ini milik siapa. Tapi manusia yang diberi kelengkapan yang begitu hebat melakukan itu, maka balhum adol, bahkan mereka itu lebih buruk daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah mudah-mudahan kita semua Bapak dan Ibu orang-orang yang merdeka. Ya. Karena apa? Orang merdeka itu akan menjadi orang-orang yang tentu menjadikan dirinya mulia dan bahagia. Makanya inilah peristiwa kemerdekaan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Jadi memiliki tekad yang hebat, itulah kunci kemerdekaannya. Walaupun mohon maaf nih Pak, dulu para pahlawan kita itu modalnya apa Pak? Bambu runcing. Padahal musuh kita pakai apa? Pakai meriam. Kalau meriam belina mungkin agak begitu takut ya, tapi meriam. Wow Pak, kita lagu baru ngintip-ngintip begini, bus, habis. Tapi nggak takut mereka itu. Justru malah dia semakin kuat. Tapi kenapa bisa merdeka? Walaupun kalimat itu kan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah akan, walaupun cuma pakai bambu runcing, tapi ketika Allah sudah memberikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena yang penting itu esensinya adalah semangat berjuangnya itu Pak. Katakan mungkin kita di Muhammadiyah, kita di mana, berjuang kita mungkin ala kadarnya. Berjuang kita mungkin menurut orang lain, ya apaan kayak gitu. Tapi jangan salah. Walaupun Bapak kecil yang dilakukan, di hadapan Allah gak ada yang kecil. Tergantung apa? Nih, semangat kesungguhannya itu. Karena bukan, mohon maaf, lagi-lagi yang menyebabkan kita mulia itu bukan merdeka dan tidak merdeka. Bukan menang dan kalah. Tapi yang membuat manusia itu mulia dan hebat itu apa Pak? Perjuangannya itu loh. Perjuangannya itu, menang dan kalah itu hanya peristiwa, tapi kesungguhan itulah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang bergerak di Muhammadiyah, ya, saya juga begitu. Setelah pensiun ini berkhidmat di persyarikatan. Dulu waktu masih ya jadi anak buahnya Pak Prayitno, saya ya apa namanya ya nggak mau. Karena apa? Takut tugas di rumah sakit terbengkelai. Maka ntar dulu, begitu saya pensiun saya siap. Nah, hari ini bergabung di PCM menggantikan Pak Zul. Ya, dulu Pak Zul juga di sana. Ya alhamdulillah ya kita berjuang di situ. Ya makanya apa? Kalau kita dalam pergerakan itu apa Pak? Hidup kita itu enak. Mohon maaf Pak, kalau kita di rumah diem, bengang-bengong, suntuk pikiran kita itu. Makanya kita harus bergerak terus. Kalau orang bergerak itu sehat, ya enggak Pak? Makanya tua-tua keladi, semakin tua semakin mengabdi. Jangan jadi melulu. Masa masih jadi melulu? Kalau tua-tua keladi semakin tua semakin jadi, nganggo teklek metung krikilan. Saya tuwek, saya petakilan. Harusnya tua-tua keladi semakin tua semakin mengabdi. Bapak menjadi ulama, usia lanjut makin aktif aja, makin asik. Udah, nikmati hidup itu ya. Nah baru, maka Fir'aun dengan bala tentaranya itu mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut menenggelamkan mereka. Jadi padahal mungkin senjatanya Fir'aun lebih hebat, tapi lebih hebat kekuatan Allah. Karena apa?
Nabi Musa dan bala tentara itu sungguh-sungguh. Habislah mereka. Maka disitulah terjadi kemerdekaan. Inilah yang dibacakan oleh Allah di dalam Quran surah ini. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat. Bu, Bapak, tugas kita hari ini bukan bawa bambu runcing, tapi yang kita bawa apa? Fisik kita untuk berjuang. Apa itu? Silakan mengajak saudara kita di persyarikatan ini untuk apa? Bersyukur, apa? Mengisi kemerdekaan. Anak-anak yang terlantar itu coba kita urusi dan lain sebagainya. Tapi ingat, kalau negeri kita ini, mohon maaf, tidak kelola dengan baik, terus kita nggak bersyukur malah kufur, ya adab yang sangat pedih. Hari ini juga sudah mulai terasa adabnya. Apa adab dari Allah, Pak? Hidup nggak tenang. Dulu katanya kita pulang jam 1 malam aja jam itu tenang. Hari ini nggak pernah tenang. Wah, orang udah kayak apa? Sekolah tinggi-tinggi, begitu selesai bingung mau ngapain. Hari ini suami istri pada ribut gara-gara apa? Ya kayak gitu. Untuk makan besok ada apa enggak, begitu ya. Ibu bapak, mari kita memerdekakan diri kita sendiri. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu apa, Pak? Ya tauhid, la ilaha illallah. Ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya ini, terbebas dari makhluk dan terikat kepada Khalik. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan ingat Bapak Ibu, ketika kita sudah merdeka, apa yang terjadi? Ini Pak, ya, itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah, kemenangan itu, dan kamu lihat manusia masuk agama berbondong-bondong, oh hebat Muhammadiyah ya. Ketika sudah sukses Muhammadiyah, orang itu mengaku saudara Muhammadiyah. Oh saya dulu juga orang Muhammadiyah. Loh kenapa jadi orang Muhammadiyah? Karena saya dilahirkan di Muhammadiyah. Maksudnya ibu saya itu ngelahirnya di bidan Muhammadiyah gitu. Dulu kan waktu tahun berapa itu presiden ngaku orang Muhammadiyah. Karena apa? Iya saya dilahirkan di rumah sakit Muhammadiyah. Padahal cuma dilahirkan di rumah sakit juga mengaku Muhammadiyah. Saya ini didikan Muhammadiyah. Karena apa ini? Jadi bagaimana nanti suatu saat juga Muhammadiyah akan menjadi, dulu di kampung saya itu Muhammadiyah itu malah lebih ditakuti dibanding Kristen dan lain-lain. Malah lebih membahayakan Muhammadiyah di samping dengan Kristen, begitu sampai begitu Pak. Apaan itu Muhammadiyah? Itu dulu di kampung. Tapi hari ini begitu melihat kemegahan Muhammadiyah, orang berbondong-bondong. Kalau Bapak pernah ke Gombong, nah saya orang Gombong, begitu melihat universitasnya atau yang punya PKU Muhammadiyah Gombong, kemajuannya luar biasa. Karena di Gombong itu tumbuhnya itu memang dikembangkan oleh kakeknya Pak Amin Rais, Pak Suhud Rais namanya ya. Itu maju pesat, pendidikannya luar biasa. Orang-orang Katolik belum punya sekolah tinggi kesehatan, tapi orang-orang Katolik di Gombong itu pada disekolahin di punya Muhammadiyah di Gombong itu. Tanahnya luas, semua orang pada suka dirawat di rumah sakit. Dulu pada senangnya itu di rumah sakit Pak. Kalau dulu namanya Pius namanya, rumah sakit Pius itu punyanya orang Katolik. Dan itulah bisa hari ini habis pasien mereka pindah ke Muhammadiyah. Karena apa? Hebat ya Muhammadiyah gitu. Ternyata Muhammadiyah itu Islam juga ya gitu. Dulunya dari dikiranya aliran apa gitu, terus ujungnya saya di kampung itu kan dipanggilnya Gobas namanya. Jadi kalau orang kampung itu manggilnya ya ujungnya, Mas Gobas,
ternyata Muhammadiyah itu Islam ya. Bahmu lah Islam dari dulu. Makanya baru sadar hari ini banyak berdiri Muhammadiyah di sana. Itu contohnya ya Pak. Karena Pak telah membuktikan kesuksesan dan keberhasilan, orang akan ngaku Pak. Mari Bapak Ibu kita juga begitu. Makanya pendekatannya Muhammadiyah itu melalui apa? Kegiatan sosial, bakti sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga apa? Memerdekakan orang yang terjajah. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah, mari kita tugasnya hari ini adalah mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan. Kita nggak usah ngoyo-woro akan di sana, itu tugasnya mereka lah. Di gedung itu kan mereka. Tugas kita di lingkungan kita apa? Ya di Harapan Jaya ini. Saya tugasnya di Duren Sawit, ya udah saya memikirkan sesuatu yang sifatnya di sana. Walaupun nggak mudah ya. Itu perlu perjuangan. Itulah nikmatnya karena berjuang itu bukan mudah. Kalau mudah Pak, semua orang bisa. Mudah-mudahan kita semua Bapak dan Ibu menjadi orang merdeka sehingga memerdekakan orang yang terjepit, memerdekakan ekonomi, dan sebagainya. Apalagi kalau bicara kemerdekaan ekonomi, politik, wah masih sangat jauh. Tapi paling tidak, mari kita memerdekakan lingkungan kita dari apa? Ekonomi, jeratan ekonomi, kemiskinan dan lain sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang sekelumit ini materinya agak khusus pagi hari ini menyangkut hakikat dan apa makna dan hakikat kemerdekaan. Sekali lagi mudah-mudahan kita merdeka, ya, sehingga kita bisa menentukan arah diri kita. Biasa sebelum ditutup mungkin ada 1-2 yang akan berbagi atau mungkin menambahkan, boleh pengalaman ya, cerita atau mungkin pertanyaan kalau ada. Silakan Bapak.